Orang mengikuti tarekat mengejar karomah-karomahnya, tidak dalam rangka menjalankan syariat. Kayak kalian seneng tasawuf kan, kepingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, pingin bisa baca isi hatinya orang, itu pikirannya ke situ. Jadi mencari keampuhan-keampuhannya, karomah-karomahnya. Padahal karomah itu kan kalau dalam tasawuf sebenarnya kan bonus. Tentu saja bonus itu kalau kita sudah beli pokoknya. Beli HP bonus casing kan gitu. Nah karomah itu bonusnya. Itu ternyata saat itu banyak orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Baik, bismillah, malam hari ini kita ketemu beliau Syah Waliyullah Ad-Dihlawi. Oke, kita tengok sekarang beliau ya. Saya awali dari sini. Latar belakang yang melahirkan sosok sebesar Syekh Ad-Dihlawi ini. Ini konteks kesejarahan beliau. Secara politik, beliau lahir di era di India tentu saja ketika dinasti Mughal mulai melemah, khususnya pasca wafatnya Aurangzeb, Sultan Mughal yang meninggal 1707 Masehi. Jadi Mughal ini salah satu kekaisaran, kekhalifahan mungkin ya, Islam yang masih berdiri di abad 18. Jadi ada 3 dinasti di dunia Islam terakhir, yaitu Mughal di India, Safawiyah di Iran, kemudian Utsmaniyah di Turki. Ini 3 kekhalifahan besar terakhir yang masih ada di sekitar abad 18. Tapi setelah itu deklinasi turun habis. Nah, beliau lahir di era itu. Era ketika dinasti Mughal mulai melemah. Coba dicek ya, melemahnya karena apa? Nanti coba dikaitkan dengan kondisi kita, nyambung apa enggak ya situasinya. Secara internal melemah karena banyak konflik di dalam, masyarakatnya tidak rukun, perang saudara, korupsi banyak, penguasanya lemah secara moral. Ini yang membuat dinasti mudah ambruk. Dari luar muncul tandingan yang kuat. Misalnya muncul kelompok Maratha. Ini kerajaan Hindu. Termasuk munculnya kelompok Sikh. Termasuk hadirnya Inggris dengan kolonialismenya. Jadi secara politik terus tambah turun. Secara sosial, rakyat tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Nah, ini tambah ya. Mengalami pertumbuhan tapi kemiskinannya. Tambah maju kemiskinannya. Itu susah ya.
Maju tapi jeleknya. Tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Pajak tinggi, hukum tidak ditegakkan, sehingga terjadi banyak diskriminasi sosial. Kemudian antara kelas bangsawan dan rakyat, gaya hidupnya jomplang. Yang satu sangat kaya raya, hidup enak sekali, yang satu sangat susah. Ini jangan dikira gap ekonomi yang jauh itu sesuatu yang aman. Hati-hati kalau ramalannya Karl Marx, gap yang semakin lebar itu tinggal menunggu saatnya. Pada saatnya akan meledak kalau tidak diatasi. Kenapa sih kadang-kadang kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu orang baik-baik kadang-kadang bisa jadi kok jadi sejahat itu, kok mau jarah, mau apa? Ya karena ada akumulasi rasa sakit yang ditahan lama. Begitu ada peluang, meledak. Nah itu kondisi sosial. Kondisi beragama juga begitu. Saat itu di India muncul banyak sekali torekot-torekot yang seperti digambarkan oleh Fazlur Rahman minggu lalu, yang kemudian mengarah ke kultus individu. Orang mengikuti torekot, mengejar karomah-karomahnya, tidak dalam rangka menjalankan syariat. Kayak kalian seneng tasawuf kan, kepingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, pingin bisa baca isi hatinya orang, itu pikirannya ke situ. Jadi mencari keampuhan-keampuhannya, karomah-karomahnya. Padahal karomah itu kan kalau dalam tasawuf sebenarnya kan bonus. Tentu saja bonus itu kalau kita sudah beli pokoknya. Beli HP bonus casing kan gitu. Nah karomah itu bonusnya. Itu ternyata saat itu banyak orang yang ngincer casingnya tapi tidak HP-nya. Jadi dengan syariat males. Kalau disuruh sholat mungkin Allah sholat itu biasa Pak, yang lain juga sholat. Pinginnya yang agak aneh. Jadi kalau sholat 5 waktu rasanya males-malesan, tidak ada rasanya. Tapi begitu disuruh bacalah wirid ini 1000 kali di malam hari, maka siapapun yang kamu lirik mesti nempel. Wah, kamu semangat sudah. Kamu tidak tidur mau sudah kalau ada itu. Nah itu gejala itu muncul di India saat itu. Jadi masyarakat menganggap target itu ya jadi wali, tidak perlu amal, tidak perlu ilmu. Nah ini kalian harus mulai mikir lagi ya, yang kemarin cita-citanya jadi wali. Jadi bukan tidak boleh, perhatikan syarat dan ketentuannya. Tidak sekedar karomah-karomah kehebatannya yang di luar nalar, bukan itu sebenarnya. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Dehlawi. Sementara para ulamanya terpecah-pecah. Seolah-olah beda mazhab itu musuh. Seolah-olah beda aliran itu lawan. Pandangannya buruk saja pada yang beda aliran, beda mazhab. Bersaing ingin saling menjatuhkan. Ini kondisi beragama saat itu. Nah, kondisi pendidikan mau lebih memprihatinkan. Saat itu umat Islam, kata Syekh Dehlawi, mode pendidikannya adalah mode taklid. Patuh saja, ikut saja. Mazhab-mazhab fikih dominan. Terus muncul semboyan pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak berani ijtihad. Beraninya cuma mensyarahi, menafsirkan pikiran ulama mazhab yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang disebut pendidikan mode taklid. Terus ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini terus yang sering dibahas belakangan ini kan ada dikotomi
Nanti yang belajar agama merasa tinggi bahwa apa orang ilmu umum itu cuma duniawi saja, tidak penting. Kita loh akhirat. Yang ilmu umum juga gitu, lihat orang belajar ilmu agama. Apa ilmu agama itu masuk ilmu sih? Ilmu itu ya kayak kita ini loh yang ilmiah. Agama itu cuma kepercayaan saja. Semoga tidak ada yang kayak gini hari ini. Jadi yang umum memandang rendah yang agama memandang sesat yang umum. Jadi masing-masing merasa superior. Itu kondisi umat hari ini. Dan banyak pendidikan yang lebih fokus hafalan. Pengembangan nalarnya mandek. Bahkan mungkin belajar filsafat yang harusnya pengembangan nalar isinya hafalan. Ini harus saya ingatkan ya ke teman-teman. Kadang-kadang mungkin untuk kepentingan gaya, kalian lebih suka menghafalkan pikirannya para filosof. Stoik lo begini, Socrates lo begini. Itu ya enggak apa-apa sih, bagus. Asal kalian paham tapi tetap kritis dan analitis. Tapi biasanya hafalan ini kamu pakai untuk pamer. Kalau ngobrol sama teman itu keluar stoiknya. Menurut Marcus Aurelius, kalau ngobrol itu dikeluarkan itunya. Jadi itu yang terjadi zaman itu ya India. Saya tidak tahu kalau sekarang. Jadi India abad 18. Coba perhatikan situasi itu ya. Saya tadi tak woco-woco itu kok hari ini masih relate. Jangan-jangan kita tidak berubah sejak abad 18. Secara politik isinya orang konflik, gegeran, korupsi banyak, penguasanya secara moral lemah, rakyatnya miskin, tidak aman, penderitaan, pajaknya tinggi, hukum tidak tegak, diskriminasi sosial, gap kaya miskin lebar, beragama nyari hebohnya saja. Terus pendidikan lebih fokus ke hafalan, bukan pengembangan ilmu. Problem-problem ini diprihatinkan oleh Syekh Dihlawi. Indiaku, Muslim India kok seperti itu ya? Apa yang harus aku lakukan? Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin omong kosong. Batin saja tanpa lahir tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta, cinta saja tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya. Ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya batin dong. Itu sama kan, ngaku cinta sama Allah tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi, terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat, kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi ndak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap tapi ndak ada rasa sama Allah, ndak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja. Tidak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya.
Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya enggak mau. Ya enggak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin, hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya, hukum ya, tapi hikmah juga ya. Karena kalau hukum tanpa hikmah kering. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati. Tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi, aduh ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adzan, diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah. Jadi argumen kedua ini, jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir ya batin, ya hukum ya hikmah, ya ritual ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi. Tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Ya karena kalau ninggal syariat tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal, ya hakikat hilang. Yang kedua, yang dikritik para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik, tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga, menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah. Yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu. Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari gitu. Itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu. Karena dia tidak bisa menggantikan wahyu.
Kata Syekh Dilawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat, itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya pengen sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja, tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama, saya tidak akan menikah. Pokok ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game apa melekan itu ya ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa, ndak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman rohiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian tidak suka begitu, ya tidak termasuk kelompokku. Karena itu, menurut beliau, asyari'ah wal haqiqah amroni mutalazimani. La yumkinu fahma akhadihima alat tamami bidunil akhor. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling terkait. Tidak mungkin memahami salah satunya secara sempurna tanpa memahami yang lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada akhirnya beliau punya konsep insan kamil. Insan kamil itu manusia yang mencapai kesempurnaan akhlak, ilmu, dan kedekatan pada Allah, serta mampu menjadi cermin bagi manifestasi sifat-sifat ilahi di dunia ini. Sederhananya, insan kamil itu orang yang ilmunya matang, spiritualitasnya dalam, dan kemanfaatan sosialnya luas. Itu insan kamil. Bukan ilmunya mentah, spiritualitasnya dangkal, tidak ada gunanya secara sosial. Itu kita mungkin ya. Masih harus mengasah diri lagi menuju kamil. Cirinya 4 insan kamil itu. Yang pertama, iktirobat tadi. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak melalaikan syariat. Yang ketiga, dialah yang menjadi cermin sifat-sifat ilahiyah. Cermin sifat ilahiyah itu Allah adil, kita juga bisa mengupayakan keadilan di muka bumi. Allah Rahman Rahim, kita juga hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah As-Sabur, kita dalam hidup juga penuh kesabaran. Itu namanya cermin sifat-sifat ilahi. Kalau dalam tasawuf disebut takhollak bi akhlakillah. Dan yang keempat, pemimpin peradaban, irtifaqot tadi. Jadi yang awal iktirobat, pada akhirnya irtifaqot. Mereka inilah agen perubahan sosial, membawa keadilan dan kemaslahatan dalam hidupnya manusia.
contoh ideal prototipenya Rasulullah Nabi Muhammad. Inilah insan kamil namanya. Beliau ini termasuk tokoh yang banyak mempengaruhi para pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, termasuk Muhammad Iqbal. Karena memang ide-ide awalnya semacam ini. Lanjut. Baik, ini bagian terakhir ngaji kita ya, melihat makna batin. Nanti kita akan bahas mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh. Semoga nyampe ya 30 menit, materinya panjang. Nggak apa-apa wis. Akan lebih indah kalau kalian juga nanti ngakses bukunya langsung. Hujjatullah Al-Baligh. Saya awali dari sini. Makna batinnya bersuci, wudu dan mandi. Beliau punya beberapa filosofi yang menarik tentang ini. Yang pertama begini, manusia itu secara fitrah punya kerinduan kepada kesucian, termasuk kesucian rohani dan spiritual. Kita itu ada kerinduan tersendiri pada kalau kita melakukan salah, misalnya dosa, itu kan batin kita kotor dan hidup kita mesti tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa begitu? Manusia itu punya fitrah, suka kebersihan, suka kesucian. Oleh karena itu, ya syariat agama untuk bersuci, apakah itu wudu, apakah itu mandi, itu sesuatu yang sebenarnya cocok dengan fitrah. Saya tidak membayangkan, mungkin kalian kalau tidak ada kewajiban sholat subuh, mungkin bangun tidur kamu tidak akan cuci muka. Bisa saja langsung nongkrong di meja makan terus nyemil apa. Tapi kan ada syariat sholat terus kamu wudu. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi ada sisi fitrah bahwa kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah, apalah. Ini kata beliau ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Bayangkan kita merasa, jangankan gitu, sandal kita nginjek apa di luar itu kotoran, itu tidak kena loh, itu sandal kita, tapi kita kan risih, tidak nyaman. Terus kita cepat-cepat dibersihkan. Kadang kamu gosok-gosok di batu, apa di bawah itu, kamu tidak nyaman, sandalmu bukan dirimu itu. Jadi berarti apa? Lo kenyamanan itu kan jiwa, berarti kotor itu mempengaruhi jiwamu. Coba ya kamu rasakan kamar kosmu sebelum dibersihkan, wawut-wawutan tidak karu-karuan. Dan setelah kamu bersihkan, cerah, bersih, suasana hatimu bisa berubah. Atau mungkin kamu ubah-ubah posisinya dan lain sebagainya, itu suasana hatimu bisa berubah. Jadi itu bagian dari kecenderungan fitrah manusia kepada kebersihan. Setelah suci, setelah bersih, ringan hatimu, nyaman. Ini yang wudu, sesuci, dan lain sebagainya. Beliau terus bilang lagi, syahwat. Syahwat itu, ini nanti hubungannya dengan mandi ya. Mandi besar maksudnya. Saya tidak tahu kalian sudah ngalami apa belum. Nah, syahwat itu biasanya berefek ke tenggelamnya jiwa dalam sifat kebinatangan yang paling kuat. Yang bahkan kata beliau bisa menghapus efek latihan rohani bertahun-tahun.
Kamu anak soleh yang luar biasa, tapi kalau sudah nafsunya muncul, itu sudah lupa dengan kesolehanmu. Wis. Dan ini hasrat kebinatangan. Kata beliau, seperti binatang terlatih yang liar kembali. Seperti kuda yang sangat patuh, tiba-tiba waktunya kawin, ketemu pasangannya, dia akan liar. Nafsu itu seperti itu. Maka kata beliau, kalau orang setelah berhubungan seksual yang normal ya, bukan yang tidak boleh yang itu, terus mandi besar, husl itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi apa? Memulihkan kembali spiritualitas yang tadi tersingkirkan. Bersih fisiknya, tapi terus balik lagi. Karena ketika kalian di puncak-puncaknya nafsu, itu kebinatanganmu lebih menonjol. Nah, kembali lagi pada kesolehan. Makanya mandi. Bukan urusan biar segar lagi. Siapa yang tidak mandi? Oke ya, baik. Terus, Pak kok pakai air, Pak? Kata Syekh Dihlawi, air adalah elemen penyuci paling kuat yang efeknya langsung dirasakan oleh jiwa. Jadi wong ada gantinya tayamum kan kita tidak terlalu nyaman. Tetap yang lebih kuat itu air. Kalau tayamum kan cuma substitusi saja sementara kalau memang saking tidak adanya. Jadi maka menurut beliau mandi dan wudhu itu adalah sarannya penyadaran diri, membangkitkan rohani dari kelalaian. Seperti orang yang dibangunkan dari pingsannya, kata beliau. Baik, nanti dibaca di Hujjatullahil Baligha. Sholat agak mirip seperti wudhu tadi. Kita itu seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi. Rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Nah, tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Yang di situ kalau istilah beliau, kita itu dalam sholat berkembang dari rendah ke semakin rendah dan ke yang paling rendah. Berdiri, rukuk, terus sujud. Jadi gesturnya orang sholat itu gestur orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya. Diawali dari rukuk. Rukuk itu kan penghormatan, menunduk, merendahkan diri. Dilanjutkan sujud terusan. Sujud itu sudah menempatkan wajah ke tanah, sudah tunduk total. Nanti diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat itu bersimpuh, pasrah sudah sepenuhnya. Hidupku sudah ku persembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah. Nah, dimensi batinnya sholat. Coba kalian rasakan ya, ketika ruku ini sedang merendahkan diriku, menghormat sehormat-hormatnya pada Allah. Kemudian lebih lagi merendahkan diri dalam sujud. Terus nanti kita ada duduk tahiyat. Itu kan duduk yang orang pasrah sudah bersimpuh di depan dia sepenuhnya. Hanya ada makna itu latihan batin yang luar biasa. Orang kok sudah sesungguhnya sholat sampai ke level batin ini akan berefek ke jiwanya. Setelah itu sulit orang secara sengaja melakukan keji dan mungkar.
Kenapa kok ada orang sholat masih keji dan mungkar? Ya karena tidak masuk sedalam itu. Dalam sholat. Sholatnya formalitas. 4 rakaat 2,5 menit. Gimana bisa merasakan? Oke ya. Nah kata beliau sholat itu paket lengkap. Ada perenungannya, ada mengasah hati, dan juga ada aktivitas fisiknya. Oke, baik. Dan efek sosialnya ada. Sholat itu bisa mencegah kerusakan masyarakat karena dia memperbaiki budi. Sholat tadi ya, tanha anil fasya wal mungkar. Lanjut, batinnya zakat. Jadi zakat itu logikanya seperti ini. Kata beliau menggambarkan ketika orang miskin, tidak punya apa-apa, punya kebutuhan, kemudian dia berdoa. Atau dia mengeluh dalam hatinya. Hakikatnya itu adalah ketukan pada pintu kemurahannya Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Apa langsung menurunkan uang atau tidak? Allah lalu mengilhamkan dalam hati orang-orang yang bersih untuk menanggapi. Kalau orang ini benar menanggapi, dari situ berkahnya Allah akan meluber padanya. Kenapa sih logikanya orang itu, kalau dalam Al-Quran barang siapa bersedekah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Logikanya begini. Ada banyak orang yang membutuhkan berdoa, minta pada Allah. Terus salah satu jalan Allah mengabulkannya adalah dengan mengetuk hati kita, buka hati kita untuk berbagi pada yang miskin tadi. Kalau kita turuti isyarat dari Allah di hati kita itu, sudah saya beri mereka, saya bantu mereka, maka Allah akan memberi berkah sebanyak mungkin dalam diri kita, karena kita jadi jalan rezeki bagi dia. Jadi logikanya seperti itu. Nah, dilanjutkan. Logika pertama itu. Logika kedua, cinta harta ini salah satu variabel yang sering merusak diri kita, bahkan yang paling kuat. Jiwa kita itu sering rusak kalau sudah urusan cinta harta. Satu-satunya obat apa? Adalah mengorbankan harta. Mengorbankan harta itu memisah keterikatan kita dengan harta. Itu rahasianya zakat. Maka dalam zakat ada rahasia pembersihan diri. Kadang kita bingung, yang dibersihkan harta kita kok, yang bersih diri kita. Iya, karena dengan zakat, dengan sedekah kita sedang nyapih keterikatan nafsu kita pada harta. Di situ makna batinnya zakat. Ada juga makna naklinya sih dari hadisnya Nabi. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan. Jadi di antara tips untuk menjauh dari kebinasaan, masalah, kehancuran adalah sedekah, termasuk zakat. Termasuk kalau ada orang sering jatuh dalam dosa karena kalah oleh hawa nafsu, latihanlah berbagi sedekah. Ini akan banyak membantu. Secara sosial, sedekah, zakat saat dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita berbagi pada sesama, itulah nanti jalan turunnya rahmat kolektif. Nah, mungkin ada rahmat yang individual. Nah, ini rahmat kolektif untuk semua masyarakat. Jadi kata Said Dilawi, yuk nanti bisa mengimbas ke seluruh masyarakat. Kalau isinya orang baik 1, 2, 3, ya rahmat itu akan diratakan ke semuanya. Itu yang disebut rahmat kolektif. Kalau puasa
Sederhananya begini, manusia itu ada sisi hewaninya, ada sisi kemalaikatannya. Nah, sisi hewani ini sering menghalangi upaya kita untuk tambah dekat dengan Allah. Maka harus kita latih, harus kita sapih juga. Jalan paling mudah adalah puasa. Dengan puasa, sisi hewani kita tambah lemah, tapi sisi malakut, kemalaikatan, tambah kuat. Kemudian puasa juga menyembuhkan penyakit hati. Kemudian menjernihkan akal, sehingga bisa mengendalikan tubuh, bukan lagi mengikuti nafsu. Kemudian latihan disiplin diri, memperkuat kendali batin atas dorongan jasmani. Ini manfaat individualnya. Ada lagi rahasia sosialnya. Kalau satu komunitas rutin puasa, ini berarti komunitas ini tangguh, kuat, bisa menahan diri. Otomatis setan terbelenggu. Kenapa? Ya mesti tidak mempan digoda. Wong orang ini kuat daya tahan dirinya. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ini sebenarnya konsekuensi logisnya. Puasa juga membuat kita bisa melakukan perlawanan terhadap budaya yang merusak. Kalian misalnya hari ini ditelan habis-habisan oleh budaya komunikasi medsos, HP, dan lain sebagainya. Jalannya apa untuk melawan puasa? Kemarin ada materi puasa medsos. Perhatikan apa yang paling berat jadi problemmu, jalannya puasa. Ada yang harus kalian puasai kalau bahasanya orangnya. Pak, saya ingin nilai tinggi puasa. Waktu makan, waktu minum, waktu senang-senang kamu sisihkan, ganti untuk belajar. Puasa bisa jadi jalan. Termasuk puasa bisa jalan untuk tajalli rohani, penyingkapan spiritual. Dengan puasa kita tambah dekat dengan Allah. Tambah dekat berarti tambah faham, tambah makrifat. Muncul kesadaran betapa kita lemah, betapa yang maha kuasa hanya Allah saja. Ini tajalli rohani. Terus, haji. Ini saya agak cepat ya. Ini sebenarnya gambaran bagaimana syariat dengan hakikat itu satu paket. Haji yang biayanya mahal, ngantrinya sudah sekarang tidak tahu. Puluhan tahun, hampir 50 tahun dikorupsi lagi. Iya. Jadi kata Syekh Dihlawi, haji itu pertemuan agung orang-orang soleh di waktu dan tempat yang diberkahi. Mengunjungi tempat seperti ini itu akan mengasah frekuensi jiwa. Kayak kita loh, ngumpul dengan teman-teman yang jahat, kita bisa ketularan jahat. Ngumpul dengan orang rusak, kita bisa jadi rusak. Tapi di Mekah, Madinah sana, orang-orang soleh ngumpul seluruh dunia, jumlahnya jutaan. Bagaimana luar biasanya frekuensi kebaikan di sana yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Kata Syekh Dihlawi, jiwa akan menyerap warna spiritualitas para penghuni tempat itu. Kemudian tindakan seperti tawaf, sa'i, ikhram, itu cara untuk membangkitkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita. Bagi orang-orang yang cinta dengan Allah, rindu dengan Tuhan, haji adalah jalan untuk memenuhi kerinduan itu secara lahir dan batin. Allah juga menjadikan haji sebagai ujian keimanan, membedakan ini orang tulus, ini orang munafik. Banyak orang kaya yang tidak mau haji dengan 1001 alasan. Kelihatan komitmennya pada agama. Itu diantara rahasianya juga. Juga untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah. Dan kata Syekh Dihlawi, haji adalah bukti keikhlasan sejati.
Karena kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar macam-macam. Dan sepenuhnya untuk Allah saja. Kan toh balik juga uangnya tidak dikembalikan lagi. Kadang ya sakit batuk sampai berbulan-bulan. Tapi untuk Allah tidak ada yang rasanya berat. Jadi haji adalah bukti keikhlasan yang sejati. Kemudian banyak amal soleh lainnya boleh seperti misalnya zikir. Zikir adalah inti koneksi langsung kita dengan Allah. Zikir berguna bagi orang awam. Mungkin seperti kita itu belajar kok susah, ngaji nggak paham-paham, zikir. Jalan simple untuk kita yang ingin terkoneksi langsung dengan Allah. Doa adalah ketundukan total kita kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia masih sadar bahwa dia membutuhkan Allah. Jadi dalam hidupnya, doa mencerminkan perendahan nafsu dan membuka pintu di hadirat Tuhan. Jadi ini orang yang masih mau berdoa, itu berarti orang yang masih mau jadi orang baik. Itu berdoa, karena tidak mungkin minta pada Tuhan yang jelek-jelek. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melatih rasa takut, penuh harapan, merenung kebesaran Tuhan, menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Amal soleh dengan sesama, silaturahmi, membantu tetangga. Ketika kita melakukan ini, struktur sosial masyarakat akan jadi semakin baik. Allah ridho dengan kita, malaikat mendoakan kita. Jihad bahkan. Kenapa tidak kalau memang diperlukan? Ada 4 hal kita harus bergerak berjihad. Yang pertama, menghapus kezaliman. Yang kedua, menyelamatkan yang tertindas. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Dan yang keempat, menciptakan ketentraman kolektif. Ya, nanti kalian baca lagi ya, diulang, direnungi. Kalau tidak paham, pasrahkan pada Allah.